Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya yang selalu mengawal pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 2. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, anak-anak sudah membahas tentang sistem demokrasi di Indonesia yang sebegitu beragam, sehingga pada kesempatan hari ini itu pembahasan tentang masalah demokrasi itu akan semakin diperjelas. Nah, keterkaitannya diperjelas tadi, nanti kita melihat bagaimana sebetulnya prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran kali ini bisa diharapkan dapat mendapatkan sesuatu yang berguna bagi kita semua, bagi bangsa dan bagi negara. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan pagi ini kalian sehat semuanya, rasa bahagia semuanya, sehingga dalam mendapatkan materi PPKN itu suasananya ceria. Baik, tadi sudah saya singgung tentang sistem demokrasi di Indonesia. Nah, terkait dengan sistem demokrasi di Indonesia itu pastilah untuk saat ini sistem demokrasi menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Nah, sistem demokrasi Pancasila itu seperti apa? Nah, itu kita bisa lihat dari beberapa hal, antara lain prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, ciri-ciri demokrasi Pancasila, dan asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Kita bahas satu persatu, tetapi yang perlu kita bahas pertama yang cukup dalam adalah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Baik anak-anak, kamu mungkin sering melihat bahwa di setiap saat, pada saat sebelum adanya pandemi ini, itu mahasiswa, kemudian buruh dan yang lainnya itu melakukan demonstrasi. Nah, demonstrasi yang mereka lakukan itu apakah termasuk apa yang disebut dengan demokrasi juga? Nah, pertanyaan ini tentunya akan ada jawaban yang seperti ini, bahwa setiap orang mengemukakan pendapat di muka umum itu merdeka, itu bebas, itu termasuk dalam konteks demokrasi. Nah, demokrasi ini harus dibangun, jangan sampai dirusak ataupun rusak dikarenakan oleh perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Baik, untuk itu kita bisa melihat sebagai satu contoh demonstrasi yang menunjukkan bahwa menginginkan sebuah perubahan, di mana perubahan itu wujud dari pengennya beberapa elemen menjadi lebih baik untuk menangani masalah ketenaga kerjaan. Lihatlah sebuah demonstrasi mahasiswa berikut. Tolong silakan kalian semua menyampaikan aspirasi. Tapi kami dari Polrestabes Semarang menghimbau kami dan akan memberikan fasilitas untuk mempercepat kalian supaya bisa masuk. Namun upayakan yang tertib. Silakan upayakan untuk waktu-waktunya. Tapi tolong kita kendung pandemi COVID-19 dengan jaga jarak, korban
Mari kita menjaga jarak. Nanti tetap kita bantu. Untuk aspirasi saudara dengan baik dan benar. Jangan merusak rumah rakyat. Ini semua dari pajak kita semua. Rekan-rekan sabar, rekan-rekan sabar. Rekan-rekan. Ya, silakan mengungkapkan pendapatnya, kita berkawal adik-adik di sini. Tapi tolong dengan tertib dan tolong juga menggunakan masker adik-adik. Ya, kita mungkin bertahan di sini, tapi keluarga kita pada saat kita pulang nanti bisa kena. Ya, pandemi COVID ini sama-sama kita hentikan. Ya, silakan mengungkapkan pendapat, silakan. Tapi tolong dengan tertib. Kita berada di sini sama-sama. Kita kawal. Tapi tolong kita semua tugas bersama. Tolong Pak. Kita akan coba mewakilkan suara teman-teman semua. Tolong didengarkan. Oke, sebelumnya sesuai apa yang telah kami tuntut, Pak. Kami menuntut audiensi terbuka saja. Dari perwakilan DPRD provinsi, silakan salah satu perwakilan turun ke sini. Karena kita tentunya nggak percaya kalau apa yang kita sampaikan akan Bapak sampaikan ke atasan, betul tidak? Nah, itu tadi adalah sebuah demonstrasi, di mana demonstrasi itu adalah sebagian dari sistem demokrasi Pancasila ada. Itu hanya bagian kecil dari demokrasi Pancasila. Nah, di dalam demonstrasi tadi itu menuntut supaya undang-undang Cipta Kerja yang disebut dengan Omnibus Law itu dihapuskan. Kenapa dihapuskan? Karena menurut mahasiswa bahwa undang-undang Cipta Kerja tersebut hanya menguntungkan perusahaan. Itu menurutnya. Nah, tentang masalah seperti inilah sebagai satu contoh bahwa baik itu dari pihak DPR itu menginginkan sesuatu yang terbaik buat semuanya. Tetapi sisi lain, mahasiswa juga melakukan tuntutan seperti itu dengan harapan bahwa melakukan yang terbaik buat semua pekerja ataupun buruh. Nah, itulah yang disebut dengan masalah contoh kecil sebuah demokrasi. Nah, sekarang dalam sebuah demokrasi itu ada 10 pilar. 10 pilar di mana 10 pilar ini harus dijalankan supaya apa? Supaya yang diharapkan dalam sistem demokrasi itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan normal, bisa berjalan dengan seperti dalam tujuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Begitu anak-anak. Sekarang kita lihat dulu. Prinsip demokrasi itu ada 10. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Perhatikan. Nah, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa ini adalah demokrasi
di mana semua yang melakukan kegiatan-kegiatan tidak terlepas dari apa yang disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya seluk-beluk sistem serta perilaku yang menyelenggarakan kenegaraan RI atau Republik Indonesia harus taat asas konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya harus mendasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu seluruh demokrasi yang ada di demokrasi Pancasila. Kemudian yang kedua, demokrasi itu pilar yang keduanya adalah dengan kecerdasan. Demokrasi dengan kecerdasan itu ialah mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945, bukan dengan kekuatan naluri, bukan dengan kekuatan otot, atau bukan dengan kekuatan massa semata-mata. Contohnya gini, bahwa kita sering mendengar DPR melaksanakan sidang untuk membuat undang-undang. Nah, ini yang disebut dengan menggunakan kecerdasan, ya kan? Bukan hanya naluri. Wah, baiknya itu Indonesia itu kalau begitu ini harus bergabung dengan misalnya Amerika Serikat. Enggak kayak gitu. Harus ada yang disebut dengan berdasarkan undang-undang tadi. Karena dengan itu artinya sudah menggunakan kecerdasan. Kedua, dengan tidak boleh bahwa demokrasi itu dengan menggunakan kekuatan otot. Misalnya contohnya pada sebuah demonstrasi, yang demonstrasi itu kemudian saling beradu tembak ini tembak itu, atau meskipun itu hanya pakai peluru karet, atau sisi lain mahasiswa melakukan pelemparan dan sebagainya. Nah, itu hanya menggunakan otot, tidak bisa memenuhi elemen ataupun tidak memenuhi esensi yang diharapkan. Yang ketiga, kekuatan massa semata-mata, tidak bisa dengan menggunakan kekuatan semata-mata. Nah, harus dengan menggunakan kecerdasan. Nah, itu yang disebut dengan demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Secara prinsip rakyat memiliki atau memegang kedaulatan. Kenapa saya sampaikan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat? Bahwa rakyatlah yang memilih sistem pemerintahan yang ada. Rakyatlah yang memilih presiden, rakyatlah yang memilih anggota dewan dan sebagainya yang menguasai kekuasaan baik eksekutif ataupun legislatif. Nah, itu seperti itu. Nah, dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat dipercayakan pada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD dan juga DPRD. Nah, kalau DPR dan DPD itu ada di pusat, sementara kalau DPRD itu ada di kabupaten kota ataupun di provinsi, itu bedanya. Nah, itu yang disebut dengan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya seluruh kekuasaan, pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang kemudian dalam batas-batas tertentu itu diwakilkan ataupun diserahkan kepada perwakilannya yang berupa DPR dan DPD. Perhatikan selanjutnya. Nah, yang keempat, demokrasi dengan hukum. Artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945, bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa semata-mata. Tetapi sisi lain bahwa di situ hukum itu selalu ditegakkan. Maksudnya gitu. Dan yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kekuasaan negara RI
tak terbatas secara hukum. Maksudnya gini, bahwa semua kekuasaan itu berdasarkan hukum, berdasarkan undang-undang. Artinya bahwa segala sesuatu itu ada batasnya di dalam hukum dan sistem pemerintahannya. Itu yang disebut dengan demokrasi berdasarkan hukum. Nah, demokrasi dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Nah, demokrasi menurut Undang-Undang 45 itu mengenal pembagian pemisahan kekuasaan ataupun division and separation of power dengan sistem pengawasan dan perimbangan, check and balances. Nah, ini contohnya adalah kekuasaan DPR dan juga dengan kekuasaan negara, presiden. Itu melakukan check and balances. Misalnya begini, DPR dalam membentuk undang-undang harus ada persetujuan presiden, dan presiden dalam membuat anggaran harus diketahui oleh DPR. Itu adalah pemisahan kekuasaan, tetapi dalam hal-hal tertentu harus ada kesepakatan supaya jalannya pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Yang keenam, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka. Maksudnya gini, ini contoh saja ya, ini yang disebut dengan demokrasi yang pengadilannya cukup terbuka. Beberapa waktu yang lalu pada saat pemilihan presiden terjadi perbedaan pendapat. Yang menurut satu sisi mengatakan si pemenangnya adalah A, sisi lain yang mengatakan bahwa si pemenangnya adalah B, dan akhirnya tidak ada titik temu dan menganggap si A ini melakukan kecurangan terhadap si B. Akhirnya apa? Akhirnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menentukan bahwa benar nggak ada kecurangannya. Nah, setelah di Mahkamah Konstitusi itu dilakukan dengan cara terbuka. Seluruh rakyat Indonesia bisa mengetahui sidang tersebut pada waktu itu. Nah, ini yang disebut dengan merdeka. Nah, hasil sidang itu diketahui dan ternyata setelah diselesaikan tidak ada bentuk kecurangan sebagai barang bukti di dalam suatu pengadilan. Nah, itu sebagai satu contoh bahwa demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, artinya tidak terpengaruh oleh siapapun, tidak bisa ditakut-takuti, dan tidak tunduk terhadap apapun kecuali dalam undang-undang, dan tunduknya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan merdeka dalam kaitannya undang-undang tadi. Yang ketujuh, demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Perhatikan yang ketujuh ini menarik. Pada bagian yang ketujuh itu bahwa kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif yang di pusat itu sudah tidak ada. Apalagi presiden itu tidak ada lagi dengan sistem otonomi daerah ini. Nah, yang ada di pusat itu hanyalah contohnya begini. Pemerintah membuat sebuah undang-undang tentang pemilu. Artinya mau menyelenggarakan pemilu misalnya adalah bulan depan, tanggal 9 September misal 2021 misalnya begitu ya. Misal seperti itu. Nah, itu ketentuan yang harus diikuti oleh sampai ke bagian paling bawah, pemerintahan paling bawah, yaitu bupati ataupun wali kota. Harus diikutin. Nah, itu yang
yang bukan otonomi daerah dalam hal-hal tertentu hanya seperti itu. Tetapi segala urusan yang ada di dalam negeri itu, di dalam wilayah itu, di dalam daerah itu menjadi otonomi daerah masing-masing. Sehingga dengan otonomi daerah itu menciptakan raja-raja kecil. Maka tidak jarang kalau banyak di antara di Indonesia itu bupati, wali kota, atau wakilnya atau gubernur itu tertangkap masalah-masalah korupsi. Itu karena di situ dia bisa memanfaatkan anggaran itu kadang-kadang menjadi masalah. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, yang kedelapan, demokrasi dengan kemakmuran. Artinya demokrasi bukan hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut UUD 45 ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Lalu timbul pertanyaan, dari dulu seperti ini selalu ada, Pak. Ya, artinya untuk kemakmuran, untuk keadilan, untuk ini dan sebagainya dan sebagainya. Tapi mana sampai sekarang begitu banyak masih yang belum bisa terlayani, masih banyak yang belum keadilan belum maksimal. Bahkan ada yang mengatakan kalau dina bagaikan peso bermata dua, ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah, kan seperti itu. Nah, itu adalah dinamika dalam sebuah demokrasi untuk mewujudkan sebuah kemakmuran. Nah, sulit kalau hal-hal seperti itu diberantas total, tidak bisa. Karena apa? Dalam suatu kehidupan makanya dibutuhkan norma hukum. Itu karena memang kondisinya seperti itu. Di negara manapun tidak mungkin ada hal-hal yang tidak terjadi masalah-masalah hukum. Itu tidak mungkin, pasti terjadi masalah hukum. Kita lanjut. Sekarang yang ke-9, demokrasi dengan keadilan sosial. Artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Artinya gini, kita itu kan ada golongan, ada lapisan masyarakat paling kecil, ada kelompok, ada suku, ada ras, ada kemudian antar golongan ada. Nah, kalau yang disebut dengan demokrasi dengan keadilan sosial artinya bahwa itu bisa diterapkan ke dalam seluruh kelompok, seluruh golongan, seluruh suku, seluruh lapisan, yang dimana Undang-Undang Dasar 45 itu menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok tadi, golongan tadi, dan lapisan masyarakat tadi. Nah, itu yang disebut dengan demokrasi dengan keadilan sosial sebagai pilar ke-9. Dan pilar yang ke-10, demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya apa? Artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 145 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi, tetapi juga untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Dalam bahasa lain dikatakan sebagai memanusiakan manusia. Nah, demokrasi yang dengan hak asasi manusia ini, kalau toh orang tidak memilih dalam sebuah pemilihan umum, haknya enggak? Haknya. Boleh enggak? Boleh. Tetapi apa iya kita tidak memilih kepada calon pemimpin, sementara nanti kalau misalnya pemimpinnya tidak benar, kan kita malah jadi masalah. Wah, saya tidak memilih, akibatnya seperti itu. Contohnya begitu. Atau contoh lain begini. Nah, kita itu manusia sebagai khalifah di bumi. Lah, kalau kita tidak memilih seperti itu, artinya kan kita tidak memilih khalifah malahan. Nah, ini
contohnya dalam sebuah demokrasi dengan hak asasi manusia. Itulah gambaran-gambaran anak-anak tentang masalah demokrasi yang ada di negara kita dengan 10 pilar, di mana 10 pilar itu menunjukkan bahwa kita selalu untuk menggunakan dasar 10 pilar tersebut. Sekian saja dari saya akhiri, tugas nanti akan saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.